Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di sini saya Khairunisa, mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan 9 semester 2 akan membawakan presentasi pada mata kuliah teori dan model pembelajaran yang berjudul Peran Pembelajaran Multiple Intelligence dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa kelas 7 di MTS Darussalam Al-Mubarak Cianjur. Latar belakang masalah, banyak orang yang mengira bahwa kecerdasan hanyalah kecerdasan IQ atau kognitif. Padahal kecerdasan itu banyak dan luas macamnya. Peserta didik kelas 7 MTS Darussalam Al-Mubarak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Diperlukan pendekatan, model, media, dan metode belajar yang sesuai dengan kecerdasan masing-masing siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi multiple intelligence di kelas 7 MTS Darussalam Al-Mubarak. Kemudian yang kedua, bagaimana peran multiple intelligence dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Bagaimana hasil prestasi belajar siswa setelah implementasi pembelajaran multiple intelligence. Apa kelebihan dan kelemahan pembelajaran multiple intelligence di MTS Darussalam Al-Mubarak. Pada materi apa saja yang tepat diterapkan multiple intelligence di MTS Darussalam Al-Mubarak. Tujuan penelitiannya adalah menjawab semua rumusan masalah yang telah dipaparkan. Metode penelitian, objek dan tempat penelitian adalah siswa kelas 7 MTS Darussalam Al-Mubarak Cianjur. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif, deskriptif analisis. Adapun prosedur analisis data, yang pertama koleksi, kedua reduksi, kemudian display, dan terakhir simpulkan dan verifikasi data. Uji keabsahannya dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik yaitu wawancara dan observasi. Definisi multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Karakteristiknya, semua intelijensi itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Tidak ada intelijensi yang lebih baik atau lebih penting dari intelijensi yang lain. Macam-macamnya ada verbal linguistik, logika matematika, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Manfaat atau fungsi menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan talenta. Siswa akan mampu menunjukkan kelebihannya, pengalaman belajar yang positif. Definisi prestasi belajar yaitu hasil atau usaha yang dilakukan seseorang dibarengi dengan perubahan tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan. Konsep pembelajaran multiple intelligence yaitu menyesuaikan karakter dan kemampuan siswa. Konsep multiple intelligence menjadi dasar dalam menyusun dan mengembangkan strategi pembelajaran di kelas. Konsep multiple intelligence terintegrasi pada pelajaran SKI dan juga yang lainnya sehingga proses pembelajaran akan menjadi mudah dikembangkan dengan memahami konsep tersebut. Nah, ini peran multiple intelligence. Ada bagi kecerdasan linguistik, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca, berbicara, dan mendengarkan penjelasan guru. Kecerdasan logis matematis, guru menganalogikan pelajaran kepada yang lain, memberikan materi yang membutuhkan pemahaman, meminta siswa mencari contoh yang lain, dan berhitung jika diperlukan. Kecerdasan visual, guru mencontohkan kerapihan, memberikan waktu menggambar atau melukis, atau menyajikan gambar dan peta konsep. Kecerdasan musikal, guru memberikan waktu kepada siswa untuk menyanyi, melantunkan irama tilawah, dan lain sebagainya. Kecerdasan kinestetik, guru memberi waktu kepada siswa untuk menulis, demonstrasi, menyentuh, bergerak.
Kecerdasan interpersonal, guru mengelompokkan siswa, diskusi kelas, bertanya, dan guru mengajukan pertanyaan. Kecerdasan intrapersonal, guru memberikan kesempatan siswa untuk berekspresi lakon, merespon stimulus, belajar sendiri, menyampaikan pendapat. Nah, ini implementasi multiple intelligence di Darussalam Al-Mubarak. Ada movie learning, yaitu kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan linguistik, kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, dan lain sebagainya. Tanya jawab, ada kecerdasan matematis logis, memiliki ide-ide dan pertanyaan yang abstrak. Ada demonstrasi, yaitu kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan interpersonal, yang selalu bergerak, tidak bisa diam dan gelisah ketika duduk lama. Ada peta konsep, yaitu kecerdasan visual, suka menggambar, melukis, imajinasi, dan pandai bermain warna. Hasil prestasi belajar siswa kelas 7 MTS setelah menggunakan pendekatan multiple intelligence. Yang sebelumnya hanya menggunakan fokus ceramah, maka siswa cenderung bosan, mudah mengantuk, kurang minat, dan kurang kreatif. Sehingga tujuan belajar ini kurang tersampaikan kepada siswa. Adapun setelah menggunakan pendekatan ini, metodenya menjadi variasi. Ada peningkatan kualitas materi, fasilitas belajar bertambah sesuai dengan kebutuhan, membuat siswa lebih aktif dan kreatif, sehingga kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Adapun kelebihan dan kekurangan multiple intelligence, kelebihannya menjadi guru lebih profesional dalam mengelola dan menguasai kelas. Siswa lebih aktif dan komunikatif dalam kegiatan pembelajaran. Lingkungan dan suasana belajar menjadi lebih hidup, fasilitas sekolah lebih bervariasi dan mengikuti kemajuan zaman. Kekurangannya, perbedaan pelayanan yang didapatkan siswa menjadi problem yang kompleks untuk terus diperhatikan. Perbedaan latar belakang orang tua dalam memfasilitasi anaknya belajar. Adapun materi yang tepat diterapkan pendekatan multiple intelligence. Menurut peneliti, semua materi pelajaran dapat diterapkan pendekatan multiple intelligence. Nah, ini adalah kesimpulannya. Multiple intelligence menyesuaikan karakter dan kemampuan siswa. Kelompok kecerdasannya yaitu visual, logis, matematik, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, musikal, dan linguistik. Metode belajarnya bisa movie learning, ceramah, diskusi, peta konsep, dan demonstrasi. Pendekatannya memberikan efek yang positif bagi siswa. Meski banyak kelebihan, namun juga memiliki kekurangan, dan pendekatan ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.